Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tertia Zara Jurita dengan NIM 0201122530108 dari kelas B Genap P2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Palembang. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi-materi tentang mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Dan di sini saya sudah membagi menjadi 4 materi utama, yaitu pertama ruang lingkup ekonomi dan masalah pokoknya, kedua mekanisme keseimbangan pasar, ketiga harga sebagai sistem komunikasi ekonomi, dan keempat elastisitas dan respon pasar. Nah, dengan ini saya bertujuan untuk menyelesaikan dan menuntaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang diampu oleh Bapak Bahrul Ulum. Saya harap video ini dapat tersampaikan secara jelas. Selamat menonton. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ruang lingkup ekonomi dan masalah pokok ekonomi. Sebelum itu, kita harus kenal dulu apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita, manusia, dan suatu negara mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang sangat tidak terbatas dan selalu muncul. Nah, karena sumber daya yang terbatas ini, kita harus membuat pilihan mengenai apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa produk ini hasilnya diberikan. Tujuan utama dari ekonomi adalah mencapai efisiensi dan kesejahteraan masyarakat agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi semua orang. Nah, secara umum, ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro ini membahas perilaku individu atau perusahaan seperti bagaimana harga terbentuk, bagaimana konsumen memilih barang, dan bagaimana produsen menentukan jumlah produksinya. Contohnya adalah bagaimana sebuah toko menetapkan harga pada suatu barang, tetapi tetap untung dan tetap menarik pembeli. Lalu kedua, ada ekonomi makro yang membahas perekonomian secara keseluruhan dan sangat luas, yaitu mencakup inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah terhadap ekonomi. Nah, misalnya itu ketika harga-harga naik terus-menerus, itu disebut inflasi. Sedangkan ketika harga turun secara keseluruhan dan secara umum, itu disebut deflasi. Nah, dalam dunia ekonomi, ada konsep-konsep penting yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambahkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Manfaat dari produksi ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Lalu konsep penting lainnya adalah permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah atau barang atau jasa yang ingin atau mampu dibeli seorang konsumen dalam berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran yang sering dianggap sebagai penjual adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Maka dari itu, kedua interaksi dari penawaran dan permintaan ini membentuk harga keseimbangan di pasar. Lalu berikutnya ada sistem ekonomi, yaitu ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan campuran. Pertama, dalam kapitalisme, kegiatan ekonomi sepenuhnya dikendalikan oleh individu dan swasta. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam sosialisme, semua alat produksi dikuasai oleh negara demi kepentingan bersama. Tujuannya adalah untuk pemerataan kesejahteraan. Sedangkan sistem campuran adalah sistem gabungan dari kapitalisme dan sosialisme, agar kebebasan ekonomi tetap ada, namun keadilan sosial juga tetap terjaga. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan masalah pokok ekonomi dan sistem ekonominya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ruang lingkup ekonomi itu sangat luas dan tidak menutup kemungkinan akan muncul masalah-masalah pada dunia ekonomi. Nah, masalah ekonomi itu bisa muncul karena ada kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, namun sumber dayanya juga terbatas. Nah, seperti contoh masalah-masalah yang muncul adalah inflasi dan pengangguran. Inflasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah penaikan harga secara meningkat dan ada pada waktu tertentu. Sedangkan pengangguran adalah kondisi di saat seseorang ingin bekerja dan mampu bekerja, namun tidak ada lapangan pekerjaan yang tersedia untuk orang atau masyarakat tersebut. Nah, untuk mengatasinya, pemerintah menerapkan dua kebijakan utama, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah pengaturan pajak dan pengeluaran negara. Lalu kebijakan moneter adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga oleh bank sentral. Nah, dari masalah-masalah tersebut muncul pula 3 pertanyaan utama,
yaitu pertanyaan pertama, apa yang akan diproduksi? Yang artinya barang atau jasa apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara memproduksinya? Yaitu teknologi atau metode apa yang paling efisien yang dapat kita gunakan. Lalu ketiga, untuk siapa barang produksi tersebut? Siapa yang akan menikmati hasil dari produksinya? Dalam perkembangan ekonomi modern muncul tambahan persoalan seperti bagaimana sumber daya digunakan secara efisien dan bagaimana produksi distribusikan secara adil dan bagaimana menjaga kestabilitasan ekonomi suatu negara itu tersendiri. Nah, untuk menjawab persoalan seperti ini, negara menggunakan sistem ekonomi yang berbeda, tergantung sistem ekonomi apa yang dianut oleh negara tersebut. Di sini ada 3 sistem, yaitu sistem pemusatan atau komando, sistem pasar, dan sistem campuran. Yang pertama itu sistem terpusat atau sistem komando adalah di mana kegiatan ekonomi sepenuhnya dipegang kendali oleh pemerintah. Contohnya adalah Korea Utara. Lalu kedua, sistem pasar, di mana kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, seperti yang dianut oleh Amerika Serikat. Lalu yang ketiga adalah sistem campuran, di mana sistem ini adalah penggabungan dari sistem terpusat dan sistem pasar, di mana masyarakat bebas melakukan mekanisme pasar, namun tetap diawasi oleh pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan. Dan dan sistem campuran ini digunakan oleh banyak negara dan salah satunya itu adalah Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan 3, yaitu harga sebagai sistem komunikasi ekonomi. Harga bukan sekedar angka di label suatu barang, tapi juga alat komunikasi antara produsen dan konsumennya. Maksudnya itu, harga memberi sinyal kepada produsen tentang barang apa saja yang perlu diproduksi lebih banyak, sedangkan konsumen memberi sinyal beberapa nilai harus dibayar untuk memperoleh barang tersebut. Nah, sekarang ayo kita lihat beberapa fungsi harga dalam perekonomian. Yang pertama adalah untuk menentukan nilai barang dan jasa, yang dimana barang yang langka biasanya lebih mahal karena nilainya lebih tinggi. Lalu yang kedua, mengatur distribusi dan sumber daya, yang artinya harga yang menarik produsen untuk mengalihkan sumber daya ke sektor tersebut. Lalu ketiga, ialah untuk mengendalikan konsumsi dan produksi. Harga tinggi membuat konsumsi turun dan produksi naik, lalu juga harga rendah sebaliknya. Lalu yang keempat adalah sebagai alat informasi. Perubahan harga memberi tanda apakah suatu barang sedang langka atau melimpah. Lalu yang kelima, membantu pemerataan dan pendapatan. Keuntungan produsen dari harga tinggi bisa membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan. Lalu, maka dari itu, harga-harga ini terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Jika harga tidak sesuai dengan keseimbangan, pasar akan menyesuaikan, seperti harga turun saat surplus naik dan saat shortage. Proses penyesuaian inilah yang menjaga kelancaran kegiatan dunia ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke materi keempat dan juga materi terakhir yang akan menutup video ini, yaitu elastisitas dan respon pasar. Sekarang kita masuk ke konsep elastisitas, yaitu ukuran seberapa peka permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga dan faktor lainnya. Ada 3 jenis elastisitas utama, yaitu elastisitas harga permintaan. Artinya, mengukur seberapa besar perubahan jumlah yang diminta ketika harga berubah. Jika harga naik sedikit tapi permintaan langsung turun banyak, permintaan elastis. Jika harga naik tapi permintaan hampir tidak berubah, permintaannya tidak elastis. Contohnya adalah pakaian atau elektronik yang bersifat elastis, sedangkan beras dan bensin cenderung tidak elastis. Nah, 2, ada elastisitas harga penawaran, mengukur perubahan jumlah yang ditawarkan saat harga berubah, yang artinya produksi pertanian seperti biasanya tidak elastis dalam jangka pendek karena butuh waktu lama untuk meningkatkan produksinya. Lalu yang ketiga itu adalah elastis pendapatan, mengukur perubahan permintaan akibat perubahan pendapatannya, yaitu barang normal akan naik permintaannya saat pendapat naik, sedangkan barang inferior justru menurun. Nah, perubahan harga atau pendapatan ini menimbulkan respon pasar, yaitu penyesuaian dari sisi konsumen dan produsen. Di penghujung materi dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah panduan penting bagi masyarakat atau manusia dalam mengelola kehidupan dan sumber daya yang terbatas. Ekonomi bukan sekedar soal uang dan perdagangan, tetapi menyangkut cara berpikir dan cara mengambil keputusan.
dan juga cara masyarakat memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan. Nah, melalui ekonomi mikro kita belajar tentang perilaku individu, kemudian konsumen, produsen dalam mengambil keputusan sehari-hari. Sedangkan ekonomi mikro menuntun kita melihat gambaran besar bagaimana seluruh sistem ekonomi bergerak, tentang masalahnya dan bagaimana pemerintah menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, serta bagaimana kebijakan fiskal dan moneter berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, lalu dari masalah-masalah pokok ekonomi yang sudah kita bahas tadi, yaitu apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi, itu menunjukkan bahwa setiap keputusan ekonomi selalu melibatkan pilihan dan ada selalu konsekuensinya. Pilihan yang bijak akan menghasilkan efisiensi dan pemerataan, sedangkan pilihan yang salah dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakstabilan ekonomi itu sendiri. Nah, dari situ kita melihat bahwa sistem ekonomi yang dianut suatu negara menentukan arah dan nilai-nilai yang ingin diwujudkan. Sistem pasar menekankan kebebasan, sistem komando menekankan kepemerataan, dan sistem campuran ini seperti Indonesia berupaya menyeimbangkan keduanya, antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Kemudian, mekanisme pasar dan harga menjadi alat pengatur alami dalam kegiatan ekonomi. Harga bukan hanya angka, melainkan bahasa komunikasi antara penjual dan juga pembeli, sinyal bagi produsen dan konsumen, serta petunjuk arah bagi pembuat kebijakan. Ketika harga naik atau turun, pasar akan menyesuaikan diri, dan sebuah proses alami yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan itu muncul. Lalu konsep-konsep elastisitas memperdalam pemahaman kita tentang seberapa sensitif pasar terhadap perubahan. Elastisitas menunjukkan bahwa perilaku manusia dalam ekonomi sangat dinamis, dan setiap perubahan harga, pendapatan, dan juga kebijakan dapat menimbulkan reaksi yang sangat besar dan berantai di berbagai sektor. Inilah bukti bahwa ekonomi tidak pernah statis. Ia terus bergerak menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan zaman. Akhirnya, semua konsep-konsep ini saling terhubung dan membentuk satu kesatuan. Nah, lalu ilmu ekonomi ini membantu kita berpikir rasional, adil, efisien dalam menghadapi keterbatasan, baik sebagai individu atau sebagai pelaku usaha itu sendiri, maupun juga pemerintah. Melalui pemahaman ekonomi, kita belajar bagaimana mencapai kesejahteraan bersama tanpa mengorbankan keadilan dan keberlanjutan. Jadi, ekonomi bukan hanya teori tentang angka dan grafik, tetapi ilmu tentang kehidupan, tentang bagaimana kita membuat keputusan, bekerja sama, dan membangun sistem yang menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Semoga penjelasan yang dapat saya sampaikan ini tidak hanya membantu kita memahami konsep-konsep dasar ekonomi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan ekonomi yang kita ambil, sekecil apapun itu, turut membentuk arah kesejahteraan bangsa di masa depan. Nah, sebelum menutup video, saya akan menyampaikan beberapa poin-poin yang sangat penting pada materi yang sudah saya paparkan tadi. Di antaranya adalah pertama, ilmu ekonomi membantu kita memahami bagaimana sumber daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Poin kedua, ruang lingkup ekonomi terbagi menjadi mikro dan makro. Poin ketiga, masalah pokok ekonomi muncul karena keterbatasan sumber daya. Keempat, keseimbangan pasar terjadi melalui interaksi permintaan dan penawaran. Kelima, harga berfungsi sebagai sistem komunikasi ekonomi yang mengatur produksi, konsumsi, dan distribusi. Lalu poin terakhir yaitu elastisitas, menjelaskan seberapa cepat pasar merespon perubahan harga dan kebijakan. Nah, dengan memahami konsep-konsep ini, saya yakin kita dapat melihat bagaimana sistem ekonomi bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai topik-topik tentang pengantar ilmu hukum yang sudah saya bagikan materinya menjadi 4, yaitu ruang lingkup ekonomi dan masalah pokok-pokoknya, mekanisme keseimbangan pasar, harga sebagai suatu sistem komunikasi ekonomi, dan elastisitas dan respon pasar. Nah, saya menyadari bahwa pada penyampaian saya masih terdapat kekurangan baik dari segi isi dan cara penyampaiannya. Terima kasih kepada Bapak Bahrul Ulum yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntaskan tugas ujian tengah semester ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru pada yang menonton.
Sekian dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.